Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Meskipun setiap malam kita ini ya bertemu seperti ini, mudah-mudahan tidak kelelahan. Nah, mungkin kita langsung saja dulu ke ini ya, ke saya sapa dulu deh yang sudah datang nih, yang mungkin kita belum berkenalan. Ini ada Ibu Brose apa gimana sih saya bacanya? Boleh perkenalan Ibu? Boleh sharing, Ibu sedang ada di mana? Apakah orang tua atau profesional? Purosewati. Hai Shanas, apa kabar? Shanas, apa kabar? Baik. Bu Eka, apa kabar? Bisik-bisik. Bu Rosewati ingin berkenalan yuk dengan kita, Bu. Halo Ibu. Bu Rosewati. Sepertinya belum nyambung Oke. audionya. Oke. Jadi di sini ada Ibu Mulia, ini Bu Mulianya Abib bukan ya? Atau Bu Mulia yang lain? Boleh nih Bu, sapa-sapa dulu. Ibu Mulia atau siapa nih yang available untuk kita sharing-sharing? Iya Bu Eka, benar Mama Abib. Apa kabar? Udah lama kita tidak bertemu Ibu. Apa kabar Bu Eka? Maaf ini aku karena udah matiin lampu karena habis sholat Isya Abib udah langsung harus tidur. Ya. Jadi sambil nemenin Abib tidur. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah menyempatkan diri bergabung malam ini. Lalu di sini ada siapa lagi nih yang Ibu Martini, boleh sapa-sapa dulu nih. Ibu Martini, kalau available. Ya, Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam. Maaf ya, videonya nggak bisa nyalain aku sambil nyambi yang lain. Tidak apa-apa. Ibu di mana? Apakah orang tua atau profesional? Aku orang tua. Anakku tunarungu. Baru usia 4 tahun 8 bulan. Oke. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Iya. Sekarang menggunakan alat bantu dengar atau implan anaknya? Alat bantu dengar. Oke. Tadi 4 tahun juga masih. Alhamdulillah. Sekarang kita di sini belum ada bapak-bapak yang bisa kita sapa ya. Biasanya ada bapak-bapak. Iya, belum masuk. Oke, nanti kita sapa lebih lanjut nanti. Oke, mungkin kita langsung saja lah ya, gitu. Apa namanya, biar nanti lebih banyak sharing di belakang. Siapa dulu nih yang ingin share ya? Apa nih yang paling berkesan dari recording topik ini ya? Itu tentang intinya sih kolaborasi ya antar profesional gitu. Kemudian mungkin ada yang profesinya sama tapi pengalamannya tentu berbeda gitu ya. Seringkali kita alami seperti itu. Nah, mungkin siapa dulu nih? Biasanya sih yang nonton Bu Ferna dan Pak Gali. Bolehlah, silakan. Enggak, Bu Ferna. Mbak Gali dulu aja. Oke. Kalau yang dari video simposium itu saya sih dapetin banyak hal ya, karena di dalam kolaborasi ini kita bisa setidaknya lebih menginvestigasi kasus yang kita tangani lebih dalam, dan juga di situ kan ada beberapa pendapat ada yang dari pendidikan, karena ada yang dari guru tunarungu, terus ada yang dari terapis, terus juga ada dari audiologisnya. Jadi masing-masing profesi itu memiliki sudut pandangnya masing-masing, dan di situ hebatnya ketika kita kolaborasi untuk menyelesaikan dan mendapatkan solusi dari kasus tersebut gitu. Dan yang paling dapat dan kena banget sih ketika kalau misalkan orang tua bilang gimana nih support keluarga, terus mereka tuh pada bilang supportnya maksimal. Nah, kita juga harus investigasi lebih dalam lagi, semaksimal apa, seoptimal apa gitu. Jadi supaya benar-benar ya sesuai dengan keadaannya gitu. Bisa dengan cara misalkan kalau orang tuanya bekerja,
di rumah harus ditanganinnya biasanya sama siapa. Nah, kita juga bisa investigasi ketika di rumah ditanganinya sama anggota keluarga lain, apakah anggota keluarga lain juga konsisten untuk ngajarin ke anak ya? Apakah keluarga lain juga mau memakaikan teknologi pendengarannya? Jadi emang benar-benar detailing sekali di situ investigasinya. Itu sih yang saya dapetin. Ya. Jadi apa ya, tadi kadang-kadang ketika ditanya orang tua ini ya, bukan kadang-kadang mungkin sering ya, normatif, oh semuanya baik-baik aja gitu kan. Apa kabar Ibu? Oh baik, terus gimana anaknya? Bagus, gitu, perkembangannya gimana? Bagus gitu ya. Tapi sebagai profesional ketika jawaban-jawaban seperti itu tidak begitu membantu ya, kita tidak tahu gambarannya, sehingga di situ ini ya, bagus sekali ya beberapa profesional yang ada di recording itu, misalnya share bagaimana biasanya mereka bertanya. Misalnya salah satunya, nah kalau di rumah gitu ya, sama anaknya, misalnya ngapain aja nih Ibu gitu ya, anak sehari-harinya misalnya rutinitasnya apa. Nah dari situ seperti menggali sehingga ada gambaran gitu. Misalnya ketika makan melakukan apa saja. Nah hal-hal yang seperti itu yang open ended questions gitu ya, itu membuat kita lebih tahu gambaran sehari-hari mereka di rumah dan apa yang bisa kita optimalkan. Jadi cara kita bertanya juga ya sebagai profesional itu juga sangat mempengaruhi ya apa yang akan kita dapatkan dari orang tua. Dari Bu Feta, Bu. Oke, baik. Iya, aku udah nonton. Ini ceritanya tentang, namanya anaknya Ella, umurnya 4 tahun 4 bulan. Dia sudah diimplan koklea dari umur 16 bulan. Jadi di situ disebutkan juga penyebabnya itu adalah koneksin. Aku nggak tahu nih koneksin ini apa virus atau nggak ngerti deh. Pokoknya di situ disebutkan penyebab anaknya mengalami hearing loss itu koneksin. Informasi lainnya pokoknya dibilang dia itu punya 2 dari 3 bersaudara, lalu melakukan habilitasi seminggu sekali. Tapi masalahnya adalah si Ella ini punya progres yang lambat gitu. Jadi itulah kenapa kemudian kasus ini dibicarakan bersama ya sama panelisnya. Kan juga waktu itu di situ ada macam-macam, ada guru, ada terapis, ada audiolog. Dan itu mengingatkan aku ke sana sih sebenarnya ya. Dulu kita pernah ya Bu ya di masa-masa itu panjang ya perjalanannya panjang ya. Betul kan, Sanes juga waktu itu kan Sanes juga sebenarnya sudah diintervensi teknologi mendengar dari umur 18 bulan gitu. Maksudnya secara ininya harusnya kan tidak. Jadi waktu itu kita sama-sama, kita pernah waktu itu kan ya awal-awal kita Skype ya, waktu itu belum Zoom belum se-happening ini gitu, kita Skype sama audiolog gitu ya. Waktu itu ada Dokter Fikri juga waktu itu. Nah itu jadi mereka membahas tentang si Ella ini, ada apa dengan si Ella ini gitu. Jadi silakan lanjut Bu. Oke, ya. Nah lalu sampai kemudian jadi dibahas kan dari segala macam perspektif sampai kemudian bahwa dia datang ke sekolahnya gitu, dan itu suatu hal yang luar biasa menurutku ya, sampai datang ke sekolah dan dia minta izin gitu melihat kondisi sekolah itu, baru kemudian dia mengetahui oh ternyata masalahnya adalah di sekolah gitu, ternyata sekolahnya yang terlalu overstimulate gitu membuat anaknya jadi jadi di situ letak permasalahannya gitu. Yang paling menarik buat saya adalah bagaimana cara mereka melihat masalah itu, suatu hal yang luar biasa kalau menurutku ya. Lalu bagaimana di situ mereka bilang menggunakan itu tadi kalimat pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya, supaya karena itu benar kata Bu Eka kan kadang kan kalau ditanya ya gimana baik, gimana support baik, kayak gitu-gitu kan gitu. Lalu sampai ada satu hal yang buat saya itu sempat terenyuh sih ya, waktu Rosi, saya ingat sekali Rosi itu dia guru, dia bilang dia pernah ngobrol sama orang tua, dan si orang tua itu bilang begini, andai saja saya bukan orang tuanya, mungkin anak ini akan jadi lebih baik gitu. Dan itu membuat Rosi merasa ini ya, merasa terenyuh juga gitu. Jadi karena
Sebenarnya sebagai orang tua, ketika kita mengetahui anak kita ada di progresnya lambat, itu suatu hal yang been there, done that, Bu, gitu. Saya pernah mengalami itu, gitu ya. Bagaimana maksudnya kayak ini kita udah ngelakuin banyak hal, tapi kok kayak gini gitu kan, gitu. Padahal kita tahu semua sedang berusaha, gitu ya. Maksudnya semua pihak sedang berusaha, tapi kayak mencari-cari, meraba-raba, wah luar biasa. Itu suatu hal yang terus apalagi ya yang saya catat. Ya pokoknya itu sama intinya sih sebenarnya dari situ saya pernah jadi ingat bahwa jadi saya pernah baca ya sebuah ini bahwa ketika dalam suatu masalah kita tuh sebenarnya harus juga terlatih untuk menyelesaikan masalah berpikir secara lateral gitu. Jadi jangan hanya linear aja gitu dan apa yang terjadi di kasusnya Ella itu tuh terlihat sih. Jadi misalnya ada masalah itu jadi yang saya pernah baca itu ya cara menyelesaikan masalah secara literal itu diibaratkan seperti menggali sumur gitu. Ketika kita menggali sumur terus misalnya ini airnya belum keluar terus ke bawah gitu. Itu adalah kan cara berpikir linear gitu. Sementara ada baiknya kita belajar berpikir untuk lateral. Oke, kalau memang yang di sini nggak keluar airnya, kenapa nggak kita cari ke samping, ke kanan, ke kiri, kayak gitu. Dan itu yang dibahas oleh Ella itu. Jadi ketika secara audiolog sudah oke, secara waktu itu secara terapi, asesmen, habilitasi juga sebenarnya sudah baik. Baru mereka kemudian melihat dari sisi sekolah gitu, sampai mantengin gitu di sekolah itu kan tuh luar biasa gitu sampai kemudian akhirnya terjawab ternyata ini masalahnya. Itu suatu hal yang luar biasa sih. Itu kalau dari pandangan aku kayak gitu. Makasih Bu. Ya, ya tentang Ella ini jadi di situ digambarkan di recordingnya itu contoh semacam clinical team meeting ya. Saya juga secara berkala nih di Rumah Sakit Indonesia dengan teman-teman audiologis, dengan Ibu Rosawati, saya mute dulu ya Bu, karena ada suara-suara dari situ. Nanti pas giliran Ibu bicara, saya nyalakan lagi, oke? Ya. Oke, jadi Ella ini seperti yang tadi diceritakan ya, sepertinya tuh semuanya baik-baik aja sepertinya gitu ya dalam diskusi itu. Tapi kenapa kayak slowing down gitu ya? Yang tadinya tuh oke gitu ya, tapi 6 bulan terakhir kenapa slowing down gitu dan semuanya ini kan lalu investigasi lalu melakukan semacam clinical team meeting, berbagai ahli yang menangani Ella itu diskusi gitu untuk investigasi apa nih masalahnya ya. Jadi sebagai terapis, sebagai profesional kita salah satu tugasnya adalah menginvestigasi kalau ada suatu hal. Dan di situ karena kaya ya, ada audiologis, ada teacher for the deaf, ada terapis, ada macam-macam, case manager dan seterusnya. Tentu mereka dari expertise masing-masing ya. Itu yang keren tuh, misalnya audiologis dia selalu biasanya kalau ada apa-apa yang terjadi dengan anak pengguna teknologi pendengaran, nomor satu yang harus kita curigai pertama kali adalah teknologinya, gitu ya. Jangan dulu kemana-mana, gitu. Dan itu betul sekali ya, sejalan dengan yang Carol Flexer atau yang lain sampaikan bahwa itu nomor satu itu aksesnya dulu, gitu. Nah kalau itu udah di rule out, gak ada masalah, baru deh yang lain-lain. Jadi misalnya teacher for the deaf itu melihat dari sudut pandangnya dia apa yang terjadi di sekolah gitu kan. Terus yang lain macam-macam gitu pertanyaannya. Tadinya saya tuh apa karena ini ya, karena kan di situ ada cerita baru melahirkan juga ya, baru punya adik bayi gitu. Aku sampai tadinya rada-rada kejebak ke situ. Apakah kan sibuk gitu ya, mungkin punya bayi terus kakeknya katanya kurang ini ya, kurang seperti ibunya, stimulasinya apa karena itu gitu ya. Tadinya saya sebelum akhir recordingnya mengira-ngira gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah jadi semuanya oke sebetulnya, cuman akhirnya karena penasaran ya di rumah kayaknya oke, di tempat terapi oke. Jadi si terapisnya tuh terpikir apa yang terjadi di sekolah ya. Jadi dia minta izin untuk observasi dan diobservasi dan ternyata apa yang terjadi. Oh dan ada info sebelumnya bahwa 6 bulan lalu itu ada remapping gitu ya, ada mappingan baru gitu. Nah itu juga mencurigakan karena itu kan bersamaan dengan mulainya slowing down gitu, terus ada mappingan baru. Akhirnya ketika dilihat di sekolah, ketika bising, ketika ada beberapa orang berbicara sekaligus tanpa disadari siapa-siapa gitu ya, anak ini begini
koilnya dilepas gitu ya. Dan itu guru juga karena misalnya memegang banyak anak ya, tidak selalu aware tuh ya. Kalau si terapisnya tidak sit in gitu ya, melihat observasi anak ini secara khusus, mungkin itu tidak akan yang pernah tahu, dan terbukti ya 6 bulan ini tidak ada yang pernah tahu gitu. Jadi ternyata pas di hari itu dia sit in melihat anak ini, setiap ada kebisingan lalu ada beberapa orang sekaligus, koilnya tuh dengan silently gitu ya. Jadi dia enggak jadi kebayang ya berapa jam yang dihabiskan di sekolah, dan dia sepertinya melepas itu ketika berada di sekolah. Nah, akhirnya karena mengetahui hal ini, si terapisnya ini merefer ke audiologisnya. Jadi di ini lagi kan perlu ada penyesuaian mapping. Mungkin ketika situasi terapi dia nyaman aja, tidak ada masalah. Situasi di rumah nyaman gitu ya, di sound booth apalagi. Tapi di situasi sekolah mappingan tersebut tidak pas gitu, sehingga harus di-adjust lagi gitu mappingannya. Dan itu hal-hal semacam itu saya pernah temukan ya. Jadi misalnya alhamdulillah ya kita suka ada clinical team meeting berkala yang tadi seperti Bu Verna share, ada audiologisnya, ada kadang dokter bedah THT-nya kita ini ya, kita ajak juga, ada psikolognya kalau diperlukan, ada SI-nya dan seterusnya. Itu sehingga kita lihat dari berbagai perspektif, kalau terutama yang red flag ya, kasus-kasus yang red flag. Nah, jadi kalau dulu saya pernah mengalami gini, anak ini kenapa ya dia selalu kan pakai dua gitu, tapi yang salah satu selalu ingin dilepas gitu, nggak mau langsung dua-duanya. Nah, akhirnya saya dulu searching ya ke di Hearing First, ternyata dulu diajarkan oleh Jan Medel kalau nggak salah ya namanya. Kadang anak itu, kadang audiologis apalagi yang bukan certified gitu ya, audiologis itu kadang dia misalnya mapping ini, oh anaknya oke, lalu ini dilepas, ini oh oke. Tapi jarang sekali audiologis yang ketika dua-duanya masih oke nggak digunakan. Kadang ketika dua-duanya overstimulation sehingga tidak nyaman bagi anak. Jadi sebagai audiologis ya, kalau di sini nanti ada yang audiolog, kalau misalnya memapping itu jangan cek hanya ketika satu-satu, tapi cek ketika dua-duanya masih nyaman nggak anak ini gitu ya, karena level kenyamanan anak akan berbeda-beda, jangan digeneralisir. Dan saya ingat sekali ya Bu yang seperti Ibu Verna tadi share, perjalanan Shanas dengan kita panjang sekali ya Bu ya, sampai menemukan akhirnya apa gitu. Saya masih ingat dulu itu tahun pertama baik-baik aja ya Bu ya. Tahun pertama baik-baik aja, tapi ketika waktunya memadukan kata, menggabungkan kata jadi dua kata kok nggak sampai-sampai, kenapa hanya single words terus gitu. Kita sampai bingung, kita sudah macam-macam, udah Zoom, dulu Skype ya Bu. Skype sama siapa, sama Rebecca, pokoknya sama terapis bicara sama semua sebelum aja ini ya gitu ini gitu ditemukan gitu why-nya gitu, akhirnya sampai ini ya Bu, di refer ke sana kemari gitu ya, di refer ke chrysalis misalnya pediatric facility dan seterusnya. Dan itu juga masih tertunda-tunda dengan pandemi ya Bu ya, dengan penjadwalan yang ngantri dan seterusnya, sampai pada akhirnya kemudian oke, mulai menemukan gitu puzzle-puzzle-nya tuh mulai kepingan satu lagi, sampai sekarang insya Allah jauh lebih lengkap ya Bu daripada yang dulu ya, dan itu terlihat banget gitu setelah semuanya distimulasi dari berbagai hal ya, ada sensori integrasi, ada apraxia juga, ada terapis bicara, ada auditory verbal terapis, lalu kemudian ada audiolog, ada growth hormone dan seterusnya ya Bu, tentang kaki juga ortopedi dan seterusnya, itu baru deh Shanas lihat ya, seperti tadi ya menyapa kita dan seterusnya, overhearing dan seterusnya. Dan saya juga suka amazed lihat ucapan yang jernih dan semacamnya itu. Saat itu kita aduh gitu ya, itu sampai apalagi yang bisa aku lakukan gitu ya, apalagi ya yang bisa kita lakukan ya Bu gitu. Kayaknya puzzle banget gitu, puzzling banget ya sekarang, alhamdulillah seperti itu. Dan saya ada kasus-kasus lain, misalnya contoh ya, ini luar biasa, jadi hati-hati ya, betul-betul harus terapis secara konsisten. Itu salah satunya adalah ada anak yang memang setelah menggunakan alat ini nggak konsisten terapinya gitu, jadi seringnya di rumah ya. Jadi kalau sama terapis kan pasti setiap minggu at least dicek bunyi link dan seterusnya. Jadi beberapa tahun gitu ya, terus kemudian pas ketemu saya, jadi gini, jadi dia tuh pakai alat gitu, tapi terus kemudian ketika datang ke audiolog katanya dia dengan mappingan baru tiba-tiba nggak mau pakai, dan kan pada bingung ini kenapa gitu ya, anaknya biasanya 4 mau gitu ya, tapi tidak mau pakai. Akhirnya di refer lah ke saya, baru kalau ada masalah biasa ke terapis di refer.
di refer ke saya ini kan mau cek bunyi linknya dan seterusnya, ternyata saya temukan apa coba? Mikrofonnya ditutup selotip sama orang tuanya dan orang tuanya nggak sadar. Jadi mungkin itu bisa 1 tahun gitu ya, mikrofon tertutup selotip. Jadi yang kan kalau tertutup selotip meskipun setahun dipakai kan nggak dengar apa-apa ya. Jadi ketika di remapping kan mapping itu gradual ya, makin ditingkatkan. Ketika ditingkatkan tuh mungkin baru ketahuan sama audiolognya ya, dibuka selotipnya itu jadi begitu mappingan baru dia kaget banget nggak mau pakai gitu. Nah akhirnya kan jadi harus behavior management dan seterusnya. Jadi banyak kasus-kasus semacam itu yang kalau tidak kolaborasi dengan berbagai macam profesional sulit ya untuk kita temukan. Mungkin ada yang ingin sharing dulu nggak pengalaman semacam itu yang wow gitu ya, yang apa namanya tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kayak saya tuh nggak pernah terbayang bahwa mikrofon bisa tertutup selotip selama saya seingat saya setahun waktu itu ya, karena lama gitu ya ininya, karena tidak terapi secara konsisten juga salah satunya. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman yang begitu yang kemudian gitu menemukan suatu penemuan yang tidak pernah dikira sebelumnya? Silakan ya kalau ada yang ingin share. Aku deh kalau gitu Boleh? boleh nggak? Ya, boleh dong. Maaf ya, aku mulu. Apa-apa dong, kan bintangnya. Ya, jadi baru-baru ini Shanes juga baru di waktu baru 2-3 bulan terakhir deh ya, waktu itu kita habis nonton. Jadi habis nontonnya juga bareng Mika dan Dita waktu itu. Nah, setelah nonton itu, Shanes itu terlihat tidak nyaman dengan implannya. Dia buka gitu, dia buka gitu. Cuman karena dia tahu ketika dia buka disuruh pakai lagi, akhirnya apa coba? Koilnya dia balik. Jadi suaranya kan nggak masuk. Karena kalau dibuka doang dia tahu pasti ibunya akan suruh. Kenapa dibuka? Mau mandi. Karena setiap kali Shanes buka alat saya bilang, oh Shanes mau mandi atau Shanes mau tidur. Oke, kalau Shanes mau mandi saya suruh dia buka baju mandi, atau Shanes mau tidur masuk di atas tempat tidur kan. Orang nggak ngantuk gimana coba mau tidur kan, jadi kan mau nggak mau akhirnya alat dia pakai kan gitu. Jadi akhirnya alatnya nggak dia buka tapi koilnya dia balik. Jadi dia pinter ya. Yang penting kan nempel kan, kalau koil dibalik kan tetap nempel di kepalanya gitu kan. Teman kan saya oke, terus nanti begitu saya ini dia itu dia lepas gini. Cuman kalau saya dia lepas gini kan kelihatan kan sama saya itu kenapa gitu, terus dipasang lagi tapi akhirnya dia balik gitu. Nah kemudian di situ saya mulai satu-satu nih gitu ya. ABD-nya juga waktu itu sempat beberapa kali juga dia buka gitu kan. Jadi kayak dia buka, dia benar-benar kayak nggak nyaman gitu. Akhirnya kemudian saya satu-satu, saya datengin satu-satu gitu. Maksudnya pertama dari segi anatomi nih, dari segi ini apa ada masalah. Karena kan kalau ABD kan masih berhubungan banget dengan telinga tengah kan. Mungkin kalau implan nggak terlalu ini. Saya nggak tahu deh kalau implan apa masih butuh. Tapi kalau ABD kan masih banget kan gitu. Jadi satu-satu nih, jadi aku datengin dulu dokter THT-nya. Oke, dari dokter THT-nya oke, nggak ada masalah gitu. Oke, kemudian baru oke, berarti kan satu urusan bisa dieliminasi gitu. Baru kemudian yang kedua, terus baru kemudian ke audiolognya gitu, ke hearing center-nya gitu. Dari ABD-nya dulu gitu, oh aman, nggak ada masalah, berarti tidak ada indikasi yang aneh-aneh gitu. Nah kemudian dari implannya baru kemudian audiolognya itu menyarankan melakukan tes ISRT gitu kan. Jadi di situ yang untuk melihat apa sih namanya stimulus, selama ini stimulus yang didapat Shanes gimana gitu. Nah ternyata benar setelah dilihat itu ternyata terjadi overstimulate itu tadi gitu. Karena mungkin ya itu tadi mungkin terutama pas kemarin dia kan saya kasih tahu Shanes itu kemarin baru dari bioskop gitu. Jadi mungkin bisa jadi karena itu gitu. Karena setelah jadi bioskop itu terlihat kan akhirnya dia perilaku itu kan yang dia terlihat tidak nyaman kayak gitu. Baru kemudian ya udah akhirnya saya ke si itu ke audiolognya, lalu kemudian mappingnya saat itu diturunkan dulu. Lalu Mas Adi bilang gitu, nanti Bu tolong saya di report ya 2 hari ini. Dan reportnya itu benar-benar jadi kayak setiap jam berapa saya catat, terus saya share ke Mas Ade-nya. Mas Ade ini reportnya nih dalam 1 hari ini gitu.
Dan setelah selesai implan, setelah selesai di mapping ulang tuh diturunin gimana gitu nih, gini gitu. Nah, baru kemudian akhirnya itu ketahuan bahwa oh ya ternyata dia overstimulate kayak gitu-gitu. Jadi ya jadi itu salah satu yang apa ya, benar-benar ini ya. Jadi kita benar-benar kayak satu-satu itu didatengin gitu, dan itu jadi kayak, dan aku selalu gitu sih ke Shanas gitu. Jadi kayak misalnya Shanas ada apa-apa pasti datengin dulu satu-satu gitu, datengin dulu. Siapa? Aku mau yang ini. Datengin dulu satu-satu gitu, datengin dulu. Jadi kayak Kenapa menangis? siapa yang menangis? Akan sayang dulu ini. Iya sayang. Nah, jadi datengin satu-satu dulu, datengin karena karena kan Shanas sebelum sekolah ya gitu. Aku mau akan sana. Ada macet jangan salah. Ini menangis ini akan menangis ini. Oh iya, Arkan. Sebentar ya, Bunda zoom dulu boleh? Bunda zoom dulu boleh? Ya. Hai dulu dong. Shan itu hai dulu. Hai gitu. Hai semua, gimana? Hai semua. Ya, jadi karena Shanas belum bersekolah, jadi kan memang kalau ada hal-hal tertentu tuh tidak terlalu terlihat ya, karena kan selama ini kondisi dia mendengar itu cukup aman gitu di sekolah, di terapis kan, di tempat terapi kan juga memang ruangannya diciptakan memang untuk terapi gitu loh. Beda kan kalau di sekolah kayak si Ella tadi kan itu memang namanya sekolah gitu kan gitu. Nah jadi mungkin aku nggak sesulit itu untuk tapi ya tetap setiap kali ada apa-apa selalu aku datangin satu-satu. Datengin dulu ke dokter THT-nya gitu, ke dokter Fikri nih. Ini dok coba dilihat dulu ini gimana. Apakah ada cairan yang numpuk atau apa gitu. Baru kemudian oke, satu aman, selesai. Berarti kemudian lanjut ke ininya. Dan juga yang jadi ini adalah perilaku. Nah, itu juga apalagi sekarang udah mulai gede kan, itu juga harus. Jadi kalau misalnya dari segi anatomi oke, dari segi audiolog juga merasa oke, baru kemudian konsultasi ke kayak waktu itu aku minta konsul langsung ke Pak Amir gitu kan, karena itu ada hubungan sama perilakunya apa gitu. Jadi kayak ya gitu, memang harus, kalau menurutku memang kita harus proaktif sih gitu. Kasih Bu. Ya. Tadi ada yang menarik ya. Tadi Shanas dia tahu kalau misalnya dilepas pasti Bunda marah atau pasti Bunda langsung ngomelin gitu ya. Jadi artinya itu udah punya theory of mind ya, dia bisa lihat dari sudut pandang orang lain gitu ya, dari sudut pandang Bunda, sehingga dia tahu oh oke, untuk mengakali Bunda gitu. Jadi ada tahapannya ini ya, ngibulin itu adalah sesuai TOM gitu ya, theory of mind sesuai level TOM. Untuk anak-anak tuh ada fase ketika ngibulin dalam tanda petik ya, tapi itu fase sehat sebetulnya, maksudnya ada white lies dan seterusnya itu karena dia tahu gitu sudut pandang orang lain, oh gimana agar misalnya tidak dimarahin, oh gimana kalau biar tidak menyinggung perasaannya dan seterusnya. Dan itu sebetulnya healthy development of theory of mind. Salah satunya tadi biar Bunda nggak marah gitu ya, biar aku juga ya udah gitu ya, terus jadi dia tetap di situ tapi dia balik gitu. Canggih banget ya maksudnya. Itu theory of mind yang luar biasa. Nah, jadi sih yang saya pelajari terutama ya dari recording itu memang ini ya, ketika tim meeting seperti itu, oh iya Bu Mulia nggak apa-apa katanya ininya koneksinya hilang ya, tidak apa-apa. Jadi ketika tim meeting atau kolaborasi atau seperti ini atau di WhatsApp grup AVT Club dan seterusnya gitu ya, itu bukan mencari exact right answers gitu, karena itu right answer itu bisa beda-beda ya untuk setiap orang gitu. Jadi bukan exactly, dan tidak hanya satu pilihan ya biasanya yang right answer itu ya. Jadi ketika kita sharing seperti ini, misalnya ini adalah hanya untuk mengeksplor ya, intinya explore kemungkinan-kemungkinan yang mungkin tidak pernah kita lihat gitu, tapi orang lain melihat itu atau pernah mengalaminya ya, itu menurut saya yang paling berharga. Jadi ini ada quote ya dari Mae West ya, aktris kalau nggak salah yang di quote di recording itu. Kalau aku dihadapkan pada beberapa pilihan, aku akan memilih yang tidak pernah aku coba sebelumnya, gitu ya. Jadi misalnya kemarin kan ada yang sharing, oh ini anaknya ketika di sekolah seperti ini, oh tapi yang lain ada yang sharing, oh saya misalnya memberikan edukasi ke pihak sekolah, oh ada ini ada itu gitu. Bukan berarti
ini loh jawaban paling bagusnya, nggak begitu ya. Tapi menurut saya explore yang ini ternyata saya belum pernah coba, saya mencoba gitu ya, at least seperti itu. Atau walaupun misalnya orang lain pernah punya pengalaman itu dan berhasil, tapi sepertinya itu tidak cocok untukku, it's okay juga ya. Yang penting kita tahu dan sharing itu menurut saya itu ya apa namanya manfaatnya ya, kita jadi kaya perspektif gitu dari berbagai sudut pandang, dan it's okay juga kalau orang lain ada yang berbeda pandangannya dengan kita gitu ya. Oke, nah seperti yang saya tadi ya di Activity Club di WhatsApp group saya share bahwa jadi kita ingin tadi ya explore itu gitu ya, terutama apa sih gitu pelajaran yang paling berharga yang dipetik selama perjalanan putra-putri kita yang punya hearing loss gitu, atau sebagai profesional yang mendampingi anak-anak hearing loss ini, mau di-share sehingga mudah-mudahan sih kita bisa tadi ya bisa melihat dari sudut pandang orang lain dan bisa memperkaya sehingga kita punya alternatif lain ketika menemukan sesuatu yang similar ya, yang mirip-mirip gitu. Siapa dulu nih yang ingin sharing? Mbak Dina dulu deh yang ini yang apa lagi on cam. Apa Mbak Dina yang paling berharga selama ini ya menjadi profesional? Ya Bu, yang kemarin sih Bu, yang kasus yang saya sharing ke Bu Eka itu, kan kayak itu kasus pertama saya dengan kasus itu yang unilateral hearing loss. Terus alhamdulillahnya kan saya kenal Bu Eka ya, jadi kayak merasa beruntungnya ketika kita merasa nggak sendiri nih, kita harus nggak apa-apa kalau kita tanya ke orang lain juga. Dan saat itu saya tanya ke Bu Eka, karena mungkin Bu Eka lebih banyak pengalaman, mungkin lebih channelnya juga lebih banyak. Akhirnya saya coba untuk konsultasi ke Bu Eka dan arahkan buat konsultasi ke Bu Eka. Itu sih yang menurut saya kayak ternyata kita nggak boleh merasa sendiri, merasa bisa pun nggak boleh, kita harus coba untuk tanya ke orang lain, belajar ke orang lain juga. Gitu. Terima kasih Mbak Dina. Jadi it's okay to ask for help gitu ya, it's okay untuk misalnya being humble gitu. Oh ternyata ini hal ini misalnya gini kan kadang ya, kita ada expertise di hal lain misalnya, tapi ada hal yang itu aku tidak begitu ahli gitu. Kayak saya sama Mbak Gali ya, Mbak Gali itu sangat ahli dengan teknologi. Jadi dia misalnya mau cek baterai, mau apapun yang mikrofon cek gitu, apalagi ya macam-macam cara simple troubleshooting dan seterusnya. Saya belajar dari Mbak Gali ya, kayak misalnya kemarin integrated skills of development, Mbak Gali lebih menguasai daripada saya. Saya bertanya kepada Mbak Gali dan saya tidak hanya ke Mbak Gali, ke siapapun saya bertanya tentang audiologi, saya nggak ngerti saya tanyain ke Huda, karena nggak ada orang yang knows it all gitu ya, tidak ada yang semuanya memahami menguasai segala bidang. Jadi terima kasih sharingnya Mbak Dina. Saya juga belajar banyak ya sama Mbak Dina ya, yang menurut saya sangat polite gitu ya ke orang tua ini gitu ya. Maksudnya kan kadang ini ya, terutama saya ini ya Mbak Dina ya, ada yang saya pelajari dari Mbak Dina, karena kadang-kadang ya kita kan suka gergeti kadang, aduh ini orang tua harusnya gini, tapi saya lupa bahwa itu tidak selalu kalau kita nyaranin itu feels right for them gitu ya. Jadi tidak selalu enak gitu disaranin ini macam-macam itu ya gitu kalau merekanya belum siap gitu. Kadang-kadang menurut saya kalau Mbak Dina lebih lebih santun, lebih welcoming gitu ya, tidak threat, jadi tidak bukan sebagai threat, ancaman gitu. Kadang-kadang saya merasa kayaknya aku terlalu mengancam keluarga ini deh gitu ya. Dan maafkan ya kalau ada yang pernah dibegitukan oleh saya akui itu salah satu kelemahan saya yang harus saya kembangin lagi. Terima kasih Mbak Dina. Kalau Bu Heni, boleh dong Bu Heni sharing? Boleh gini kan gitu. Apa Bu yang paling dipelajari, dipetik selama perjalanan putra Ibu atau klien, pasien, Ibu profesional atau orang tua? Boleh kenalan dulu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Saya orang tua Bu Eka dari Amira, pasien medel. Jadi kalau pengalaman saya sama Amira ya, Amira ini kan sudah 11 tahun ya sekarang. Ya sama seperti yang Bu Eka bilang tadi, saya juga dari dia kecil mengumpulkan ya puzzle dia ini seperti apa gitu ya, karena Amira ini kan punya penyerta ya, jadi Amira itu dari kecil tergolong global delay gitu, jadi dia
kan kena CMV ceritanya. Jadi mulai dari dia lambat berjalan, kemudian sakit-sakit yang terus-menerus, sehingga fokus di awal itu ketika kita tahu dia gangguan dengar kan di usia 6 bulanan gitu ya, dan baru pakai alat ABD itu sekitar usia 1 tahun 10 bulan waktu itu. Kebetulan kami kan termasuk yang jauh, kami dari Pontianak ya Bu Eka. Tapi memang sejauh ketika didiagnosa awal GDD itu ya kita berusaha mengumpulkan satu-satu sama kayak Mbak Verna gitu ya. Saya juga sempat tanya-tanya kan sama mamanya Sanas, ini harus dibawa kemana, ini harus dibawa kemana gitu kan. Nah ya satu-satu kami datangi. Awal mula kami memang menyelesaikan kasus GDD-nya itu ya, supaya dia itu pada awalnya itu intinya pertama ketika kita udah tahu dia gangguan dengar, kita pakein alat ABD. Memang waktu itu awal-awal pakai ABD itu 3 tahun pertama itu masih buka pakai gitu ya, dilepas, buang, dan banyak kejadian selama perjalanan itu, mulai dari dibuang dan lain sebagainya, seperti itu sudah dijalani. Kemudian Amira kan baru mulai bisa jalan usia 3 tahun ya. Budina juga kenal Amira karena waktu sempat Budina di Pontianak, Amira sempat terapi dengan Budina. Tapi akhirnya kami putuskan waktu itu setelah dia stabil dari sisi kesehatan, sudah enggak, kan dia gejalanya dulu kan sering kejang ya. Jadi setiap demam datang dia kejang, dan demamnya itu kan masalahnya hampir tiap bulan. Jadi hampir tiap bulan pula dia kejang gitu kan. Jadi itu kami fokuskan itu sampai dia sekitar usia 3 tahunan sudah bisa jalan. Jadi dia bisa jalan itu kan usia 3 tahun baru bisa jalan. Dan itu melalui beberapa fase terapi, mulai dari ya banyak ya terapi di, kebetulan waktu itu masih stay di Jakarta karena ayahnya kan masih kuliah di sana. Kemudian pakai ABD mulai fokus itu kita baru menginjak awal masuk umur 5 tahun. Itu baru kita mulai kejar nih terapi TW, terapi EVT dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu kan kami sudah pulang ke Pontianak dan merasa mungkin di Pontianak ini kan masih kurang ya untuk mencari sumber anak kita ini harus diapain gitu kan. Nah, ya dengan bekal bertanya, akhirnya ya nekat juga gitu kan. Kami sempat ke Kasum 1 bulan, ikut terapi, balik lagi gitu kan ke Pontianak. Kemudian yang terlama itu memang Amira terapi di Aurika gitu ya. Sempat terus ganti-ganti alat bantu dengar. Seiring dengan pergantian alat itu memang ada perkembangan. Jadi dari alat yang mungkin sepertinya kayaknya nggak nyaman gitu ya, karena sering dibuang-buang, lepas pakai gitu kan. Kemudian ganti alat, alhamdulillah di ABD itu sudah lumayan. Cuman kan kita masih cari nih Bu Eka, kepingan apa lagi kok yang satu sisi kok ini dia belum bisa ya, seperti itu. Ini kok belum bisa. Akhirnya kita tanya waktu itu. Akhirnya berbekal coba gitu ya, saya sama ayahnya cari-cari lagi ya, kerjasama tim lah ya dengan ayahnya terutama. Jadi coba ya kita habis dari Kasum, kita waktu itu coba lagi ke Surabaya, waktu itu di Aurika. Ngantriin Bu Sinta yang lumayan lama waktu itu ya, berbulan-bulan gitu kan. Akhirnya dapat tuh kuota untuk terapi di Aurika. Akhirnya berangkatlah kami ke Aurika dari Pontianak. Di situ perkembangan ketika awal kali memulai itu kan artinya sudah dari Kasum tuh memulai lagi di AVT gitu ya. Kemudian masuk ke Aurika, berusaha untuk semoga dengan ini menjadi jalan terbaik untuk terbuka pintu dari kita mengintervensi dia, meskipun dari kategori usia mungkin terlambat ya, karena memang udah waktu itu ke Aurika itu sekitar umur 5 tahun gitu ya. Pokoknya meninggalkan sekolah-sekolah yang ada di Pontianak itu saya tinggalin, pokoknya sudah berangkat gitu kan. Kemudian di situ ketika awal mula datang, baik itu di Kasum maupun baik itu di Aurika itu ya sempat terpana juga, oh ternyata begini ya yang harus kita intervensi ke anak-anak. Karena kan dulu waktu kecil-kecilnya, waktu dia masih bayi sampai 3 tahunan itu memang fokusnya tuh memang ke physically, dia harus fisioterapi, harus OT, harus SI gitu kan, karena semuanya kan delay gitu. Nah setelah itu di Aurika ya dapat pencerahan banyak waktu itu dari Bu Sinta, oh gini-gini mah seperti kayak ya
harus menulis di kertas kosong lagi gitu ya. Oh begitu ya Bu, akhirnya tapi waktu itu pas ke Aurika tuh sudah bermodal, udah ganti alat baru nih waktu masih pakai ABD gitu ya. Ganti alatnya di Jakarta. Jadi kalau soal alat maintenance tuh kami selalu di Jakarta gitu, bolak-balik gitu. Kemudian pas saat di Aurika itu ya baru kayak, oh pikiran kita juga jadi terbuka. Oh ternyata selama ini apa yang kita harapkan dulu ketika terapi di Pontianak, kita kan lihat perkembangannya kan stagnan ya Bu ya. Kok ini lagi sih yang diulang, kok ini lagi sih yang diulang. Saya juga sebagai orang tua juga gemes gitu ya. Akhirnya ya itu kan mencari-cari, barulah kita berangkat. Akhirnya modalnya kan saya bilang, pokoknya nggak bisa nih lagi di Pontianak, saya bilang gitu kan. Kita harus keluar, saya bilang. Kebetulan ayahnya juga latar belakangnya medis ya. Jadi dia juga bantu cari-cari ke sini gitu kan. Dicoba nih satu-satu dari sisi untuk latihan audien untuk dengarnya gitu ya. Sambil ya sambil pengobatan yang lain juga ya, karena harus masih ada pengobatan lain juga gitu. Kemudian ya di Aurika itu belajar banyak gitu, dan alhamdulillah memang kita sebagai orang tua yang dari daerah ya Bu Eka, di Pontianak tuh kan nggak ada apa-apa gitu. EVT aja dulu mungkin nggak tahu kita gitu kan. Jadinya ya di situ kita mulai terbuka, mulai belajar, oh anak ABD ini harus diperlakukan seperti apa. Kemudian akhirnya sampai memutuskan implan itu dia di usia 5,5 tahun. Jadi mungkin sekitar 5 hampir jalan 6 tahun sekarang sudah implan. Alhamdulillah sih dengan implan itu mengejar dengarnya itu sekarang lebih baik gitu ya. Sudah bisa komunikasi secara verbal. Sekolah memang sekolah umum, cuman kita tetap nih ya masih mengumpulkan puzzle-puzzle yang berserakan gitu ya. Yang ketika udah belajar EVT, dengarnya udah bagus, tapi kan ngomongnya masih suka kebalik-balik. Oh kok ini begini, kok kemudian pemahaman bacanya juga masih rendah gitu. Akhirnya saya masih penasaran, dan sampai terus kita masih konsultasi dengan Bu Sinta, kemudian dengan dokter THT juga, kemudian dengan audiolognya juga, nanya Mas Ade untuk dengarnya gimana? Oh sudah bagus nih Ma, FFT-nya udah bagus sebenarnya. Kemudian di Bu Sinta untuk dengarnya udah bagus secara terapi gitu ya. Nah akhirnya karena kelemahan dia itu kan di pemahaman bahasa tulis, jadi di sepertinya tuh nampak mulai kelihatan dari sisi kognisi gitu kan. Akhirnya baru-baru ini juga sih kemarin kami karena terhambat pandemi kan 2 tahun, jadi nggak bisa keluar dari Pontianak gitu ya. Akhirnya pas sudah agak longgar kemarin bulan pas libur sekolah juga, akhirnya kami berani bawa lagi ke neuro anak gitu ya. Dulu memang sudah diperiksa di neuro anak gitu, karena dia masih kecil jadi kan belum bisa banyak dinilai gitu ya. Terakhir sebelum pandemi itu, jadi selama kelas 1 sampai sekarang kan kelas 5 sudah ya, itu memang keterlambatan belajar kan nampak nih ya. Meskipun secara umum waktu kelas 1, kelas 2 itu saya masih agak santai. Oh ya ini mungkin karena faktor dia pengguna alat implan sehingga dengarnya masih ya membutuh proses dengan pelajaran. Tapi makin ke atas kan makin nampak nih permasalahan yang kelihatan mungkin dari sisi pelajaran sama dari sisi kedewasaan dia gitu ya. Nah akhirnya meskipun secara sosial itu dia sangat berkembang baik gitu, dan saya akui untuk empati, simpati dia termasuk tinggi gitu, dan secara bergaul, secara sosial itu dia sangat suka berteman, itu sangat suka. Kalau ada teman tuh Amira itu paling seneng gitu, melayani, ngajak ngobrol, dan percaya dirinya tuh cukup tinggi gitu. Biar dia bisa nggak bisa tuh dia tetap pede gitu ya. Itu cuman permasalahannya di batas kemampuan di kognisinya, kemudian di pemahaman mental dia terhadap bahwa usia dia ini sudah segini, harusnya dia sudah secara pergaulan, secara pribadi dia sudah mencapai usia itu. Nah kita kan melihat makin ke situ kok makin ada gap gitu ya, ketertinggalan. Akhirnya kemarin ya awalnya sih pingin dibawa terus, kemudian karena nggak bisa keluar dari Pontianak selama pandemi, ya akhirnya baru kemarin ada kesempatan kami bawa ke neurolog di Bandung gitu ya, di Melinda waktu itu ya sebentar. Jadi
di situ baru ketahuan ternyata dari bahasanya dokter bahwa dari sisi kemampuan dia kan memang dalam kategori memang disabilitas intelektual borderline gitu ya. Jadi memang ada batasan kemampuan di mana dia mencerna pengetahuan yang dia dapat. Nah, disitulah kami sudah akhirnya kan ketika sudah diagnosis dokter dengan gangguan intelektual dia dan usia mental dia, ya berarti sekarang sikap kami adalah selain untuk pendengarannya kita perbaiki terus ya, kemudian ya akhirnya kita mengajarkan dia tentang bagaimana sih pola hidup supaya dia itu lebih mandiri untuk sekarang ya, seperti itu. Dan terapi itu tetap jalan gitu. Sekarang masih TW juga, terapi bicara juga, tapi masih online. Kalau yang di sini karena berkaitan dengan waktu jam sekolah yang sudah padat, dia sukanya itu, tapi dia meskipun nggak bisa itu dia di Kalistung tuh dia senang gitu. Artinya kayak diberhitung. Dia kan dengan kategori gangguan kognisi untuk berhitung tingkat tinggi kan nggak bisa. Tapi ketika ada soal tulis itu dia happy gitu. Jadi yang sekarang kami lakukan ke dia memang adalah menjaga semangat dia untuk bisa selalu belajar gitu, belajar tentang kehidupan, belajar tentang apa yang dia bisa pelajari seperti itu. Karena ya seperti itu. Kalau tantangannya sih ya banyak ya, karena harus mengajarkan dia itu paham, oh ini boleh, ini tidak boleh, seperti itu. Kayak ya kejadian macam-macam kejadian sampai yang kemarin hilang alat dan lain sebagainya, kita juga pahamkan ya gitu. Jadi ya, seperti itu. Jadi memang ya tantangannya sih di situ ya, karena memang dengan gangguan penyerta itu kita harus benar-benar menyiapkan dia untuk lebih mandiri dengan usia yang sudah beranjak mau remaja ya. Terima kasih banyak Ibu Heni atas sharingnya, luar biasa ya. Banyak sekali ya usaha-usaha perjuangan-perjuangan yang Ibu lakukan tadi untuk mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle gitu, sehingga mudah-mudahan semakin lama puzzle-nya semakin banyak ya, jadi semakin kita tahu gambarannya tentang anak kita. Terima kasih sekali. Karena keterbatasan waktu, saya ingin semuanya ya berkesempatan untuk sharing, hanya satu kalimat saja. Apa kurang lebih satu kalimat ya, apa yang paling berharga, yang paling pelajaran terbesar yang dipetik gitu ya selama mendampingi anak-anak kita atau klien atau pasien kita yang memiliki masalah pendengaran. Mungkin dimulai dari saya ya, saya itu masih ingat sampai sekarang. Jadi dulu mentor pertama saya adalah Cheryl Dixon. Dia dulu sekali bilang, dan itu kayaknya mempengaruhi keseluruhan praktik saya sampai sekarang ya, itu tentang di area auditory verbal therapy. Dia bilang, Eka, kamu harus lebarkan horizonmu, jangan dari orang Indonesia aja, jangan di dalam negeri aja, belajarnya kamu harus belajar punya international minded gitu. Kamu harus belajar dari, kalau misalnya FET itu kiblatnya adalah EGBL Academy, itu kamu harus belajar dari EGBL Academy dan pihak-pihak manapun yang memang sangat ahli di bidang itu gitu kan. Jadi dia kasih saya jurnal, dia suruh saya kuliah, dia segala macam gitu ya. Dan untungnya ada aja rezekinya ya. Saya tuh modal nol, seperti modal dengkul ya. Saya kuliah ada beasiswa alhamdulillah, dan intinya jangan kamu percaya aja sama orang-orang yang di Indonesia, katanya tidak selalu betul gitu ya. Karena soalnya saya suka ngasih tahu ya, oh kata si ini begini, kata kamu jangan kata si ini kata si itu gitu ya. Kamu lihat kiblatnya di mana, kamu pelajari dari situ gitu ya. Jadi makanya dia ngasih saya majalah Volta Voice, Hearing First dan seterusnya. Jadi lebarkan horizon, belajar itu punya international minded, jangan percaya aja sama kata ini kata itu, terutama yang di dalam negerimu katanya. Itu sampai sekarang termasuk mengikuti simposium ini ya, bagi saya membuka horizon yang sebelum-sebelumnya itu tidak pernah saya pelajari. Makasih. Sekarang Mbak Gali, janjinya satu kalimat, ternyata nggak bisa satu kalimat, tapi Mbak Gali intinya pendek-pendek sehingga ada 39 peserta, mudah-mudahan bisa sharing. Bisa share semua. Oke, kalau saya sih lebih ke ya saya bekerja dengan passion yang saya punya, dan ada orang yang bilang ketika kamu bekerja kamu suka
sekalian dan kamu udah coba itu cocok dengan kamu, sekalian nyemplung, sekalian dalami semaksimal mungkin. Jadi ya mungkin dari jalurnya saya dari awal, terus akhirnya sampai ke titik ini pun adalah usaha saya untuk mencapai impian saya gitu. Jadi ya saya juga pengen nanti ke depannya jadi certified FET dan bisa menangani semua kasus gangguan pendengaran dari ya berbagai macam kasus itu sih. Makasih ya. Ini mumpung on cam, Bu Verna silakan Bu, Ibu dulu ya. Ya. Oke, kalau pelajaran yang paling berharga banyak sih sebenarnya. Yang paling berharga saat mendampingi Shahnaz itu adalah yaitu di masa-masa ketika itu tadi, masa-masa apa ya, kalau orang bertanam itu masa-masa panceklik gitu ya, masa-masanya benar-benar wow, itu kayaknya semua research sudah keluar ya, itu menurut gue kayak jadi itu benar-benar suatu hal yang apa ya, jadi pelajaran banget buat saya, dan saya bertemu banyak profesional gitu. Dan ya banyaklah yang maksudnya banyak ketemu dengan berbagai macam pandangan, cara pikir gitu, dan kemudian saya bisa menilai gitu yang mana yang oke, ternyata begini gitu. Bahkan saya pernah di waktu itu ke salah satu profesional, kemudian dibilang mungkin nggak tahu ya, saya nggak ngerti, setiap orang punya cara pikir masing-masing. Kemudian dia bilang kayak gini nih kalau orang tua tahu terlalu banyak. Jadi saya digituin. Jadi terus yang oh ya oke, gitu kan gitu. Jadi ya gitu. Jadi kemudian ya karena gini, apalagi ada beberapa bidang tertentu yang mereka itu belum terpapar dengan anak dengan gangguan pendengaran dan bisa verbal gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu juga banyak sekali saya ketemu sama yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi itu buat saya belajar bahwa apa ya, dan itu mungkin jadi salah satu motivasi saya kenapa saya jadi cukup aktif dalam berbagi gitu ya, karena I know that feeling gitu loh, karena saya pernah ada di titik itu, saya tahu rasanya bagaimana sudah melakukan banyak hal tapi kok nggak ada progres tetapi tidak signifikan gitu kan gitu. Apa yang terjadi, maksudnya apalagi kalau misalnya mau lihat kanan kiri gitu, kok dia enggak ya, kok anak dia enggak ya gitu kan gitu. Tapi kan itu, dan itu pelajaran yang paling berharga sih. Jadi bagaimana belajar apa ya, itu kan benar-benar kayak ego sebagai orang tua itu benar-benar diturunin sih. Jadi kayak apapun yang muncul itu udah pokoknya nih hati udah kebal lah gitu. Jadi apapun yang denger, apapun udah maksudnya saya nggak mau baper, saya nggak mau pakai perasaan gitu, udah gitu ya, nggak apa-apa. Setiap kali ada kata-kata yang tidak menyenangkan, saya selalu melihat itu hanya cara dia berbicara gitu. Memang setiap orang punya cara berbicara masing-masing. Saya yakin dan saya percaya bahwa tidak ada satu profesional pun yang ingin menyakiti kliennya, itu nggak ada gitu. Hanya mungkin cara bicaranya yang tidak tepat, atau bukan tidak tepat. Mungkin saat itu sayanya yang lagi baper gitu. Jadi ketika dia berbicara seperti itu, saya merasa tersakiti. Padahal mungkin dia tidak bermaksud gitu kan. Kan kalau kata itu tidak ada rasa, kata itu tidak bermakna, kitalah yang membuatnya menjadi rasa gitu kan. Jadi ya mungkin itu jadi pelajaran yang paling berharga buat saya itu sih. Jadi kayak setiap kali ada apapun masukan gitu, kadang-kadang saya berusaha untuk menetralkan dulu deh gitu. Oh ya udah, saya yakin deh gitu, dia nggak mungkin ada profesional yang ingin menyakiti kliennya, itu nggak mungkin gitu. Apa pasiennya atau siapapun nggak mungkin. Cuman memang ya mungkin hanya knowledge-nya hanya segitu gitu, dia tidak terpapar informasi yang lebih banyak, ya udah gitu. Jadi kan kita ya udah, kita move on, kita ya kita ke tempat lain kayak gitu sih. Itu yang jadi pelajaran berharga buat saya kayak gitu sih. Pasti Ibu ya. Kadang-kadang profesionalnya juga mungkin lagi rungsing Bu, lagi banyak masalah juga ya, ketika ngomong itu dia sebetulnya mungkin tidak bermaksud gitu ya, tapi karena lagi banyak masalah juga yang kita tidak tahu ya di belakangnya, kadang-kadang itu terjadi. Nah tadi jadi menurut saya tidak hanya sebagai praktisi auditory verbal therapy ya, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, atau sebagai terapis bicara, atau sebagai apapun, sebagai terapis SI atau apapun ya,
sekarang itu zaman digital, kita bisa belajar dari mana aja dan ada Google Translate, ada macam-macam ya, simposium aja ada penerjemahan bahasa Indonesianya gitu. Jadi apa ya, unlimited gitu ya, limitless gitu. Jadi menurut saya sangat saya sarankan karena kan suka kekeh ya, ini memang pendekatannya biasanya gini. Nah, biasanya gini tuh praktik terbaiknya ya yang secara internasional seperti apa, itu harus kita bandingkan lagi, harus kita review lagi ya. Bu Rina, share dong Bu. Nih mumpung Ibu on cam, silakan Bu, apa Bu pelajaran terbesar yang Ibu petik nih? Oke, ya makasih Bu Eka. Ya. Nggak panjang, saya pendek aja. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jadi waktu kalau sudah lewat tidak akan kembali. Niat baik yang sudah diniatkan lakukanlah, karena yang pelajaran berharga yang saya rasakan adalah ya terlambat intervensi itu akan mempengaruhi hasil ya. Jadi kemudian lagi-lagi usia dini itu adalah sangat penting. Kalau memang anak ibu-ibu ada hearing loss, gangguan pendengaran sangat berat ya, itu harusnya kita sebagai orang tua yang memiliki gangguan anak yang memiliki gangguan pendengaran harusnya bersyukur karena ada solusi ya. Banyak disabilitas lain tidak ada solusi. Ada tapi mungkin sulit dicapai, dalam arti harus terapi. Ini juga kita harus terapi, tetapi kalau gangguan pendengaran yang hearing loss dari tidak mendengar menjadi mendengar dengan operasi, walaupun tentunya bukan langsung bicara ya, dari tidak mendengar menjadi mendengar, itu adalah sebuah solusi yang harusnya disyukuri ya, bukan dijauhi ataupun ya, dan sudah banyak pengalaman dari orang tua yang anaknya sudah besar-besar ya kan, itu mungkin bisa menjadi inspirasi buat orang tua yang lain. Jadi yang saya rasakan adalah saya memang waktu itu sudah berusaha bekerja keras dengan waktu yang saya miliki, tetapi karena terlambat itu pastinya akan lebih berat dibanding kalau saya mencicilnya sejak dini. Mencicil itu akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan, baik bagi orang tua ataupun bagi anak. Jadi saran saya sih, waktu kalau sudah lewat tidak kembali, gunakanlah waktu sebaik-baiknya, dan anak-anak ini adalah titipan, dan kita sebagai orang tua yang kalau memang orang tua ya mendapatkan anugerah titipan, berusahalah sebaik-baiknya. Sebenarnya kerja kerasnya itu kalau dilakukan di usia dini itu tidak terlalu lama. Akan memberikan hasil. Nah, seperti Ibu Verna sebenarnya itu udah berhasil. Kalau Ibu Verna mulainya terlambat, mungkin hasilnya tidak seperti sekarang. Tetapi karena Ibu Verna, saya ketemu Bu Verna itu waktu pertama kali tahu Syahnas, itu kan cukup dini. Dan Ibu Verna juga bekerja sangat keras untuk mencapai Syahnas seperti sekarang, karena Ibu Verna menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk keberhasilan Syahnas. Jadi pesan saya hanya itu sih. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina, sehat-sehat selalu ya Bu ya, bermanfaat terus soalnya untuk kami semua. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ini ada Ibu Tirza, berkenan Ibu sharing Bu pelajaran yang terbesar ya yang dipetik selama ini, Bu Tirza. Mudah-mudahan available nih. Bu Tirza Tamalia sedang available Ibu. Beliau seorang psikolog ya. Sebagai orang tua juga, pengguna teknologi pendengaran, tapi mungkin sedang tidak available. Mungkin di sini ada siapa lagi nih yang saya bisa panggil. Ibu, ya silakan Bu Adila. Ya, Assalamualaikum Bu Eka dan Waalaikumsalam. ibu-ibu semuanya. Mohon maaf Bu, saya
nggak bisa on cam, lagi on the way. Iya, tidak apa-apa. Ingin berbagi juga, mudah-mudahan bisa sesingkat-singkatnya dan ada yang lain juga bisa mengambil insight. Jadi pelajaran berharga ya Bu ya selama saya mendampingi Emir ya, khususnya bagi saya pribadi ya. Kalau mungkin tadi dari sisi orang tua atau anak gitu ya udah dijelasin panjang lebar sama Bu Rina. Kalau saya melihatnya dari sisi saya Bu sebagai orang tua ya, dengan hadirnya Emir saya lebih bisa menajamkan goal hidup saya gitu ya Bu ya, visi misi hidup saya di situ lebih clear ya dengan hadirnya Emir. Di situ kami berproses ya bagaimana Emir bisa berkembang. Tentu saja tidak mudah ya Bu ya, seperti quote Bu Eka tadi pagi, namun karena usaha kita ya, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya gitu ya Bu ya, dan akhirnya apa yang menjadi tujuan hidup saya, goal hidup saya itu bekal apa yang saya miliki dalam mendampingi Emir itu, saya sudah berniat tidak akan berhenti sampai di sini gitu ya Bu ya. Saya ingin menebarkan apa yang saya miliki untuk orang-orang di luar sana gitu Bu ya, orang tua ataupun siapa saja yang membutuhkan ilmu EVT ini, insya Allah itu sudah yaitu ya Bu ya, goal hidup saya jadi clear, visi misi hidup saya insya Allah lebih clear lagi, dan jadinya saya sudah bisa memiliki step-step apa yang harus saya lakukan untuk bisa membawa kebermanfaatan bagi banyak orang, insya Allah. Itu Bu. Terima kasih banyak Bu Dila. Jadi ini ya sebagai latar belakang Ibu Dila ini, menurut saya komplit banget ya. Dia bekerja loh gitu ya. Lalu kemudian dia juga punya putra ya yang pengguna teknologi pendengaran. Lalu dia membuka Zivana Montessori ya dengan disupervisi oleh Bu Rina dan Aluna. Pokoknya wow gitu, saya suka ingin belajar gitu gimana manage waktunya, jadi luar biasa. Jadi mungkin Bu Dila, kalau Emir tidak seperti itu gitu ya, mungkin kalau Emir tidak ada masalah pendengaran, belum tentu apa yang hari ini Ibu capai itu tercapai ya Bu ya. Jadi ya, itu benar banget Bu. Dulu saya kayaknya agak egois gitu ya, ego benar, cuma memikirkan diri sendiri. Sekarang saya bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda Bu ya. Bagaimana kita bisa membantu orang tua atau membantu siapa saja yang mungkin membutuhkan ilmu ya atau sharing pengalaman gitu Bu. Doain Bu ya. Ya, kita semua saling mendoakan Bu, insya Allah. Iya Bu. Makasih. Dan mohon supportnya juga Bu. Sama-sama Ibu, kita saling support ya, karena pasti tidak ada yang ahli dalam segala hal, jadi kita saling belajar. Ini ada dari Ibu Hanifia atau Mbak Hanifia, saya pengajar tunarungu sejak 2004, tapi baru tahu ada ilmu EVT setelah ada murid implan mendaftar tahun 2014. Karena anak sudah verbal, saya bingung harus mengajar apa lagi, kemudian berbicara dengan orang tua. Ternyata orang tua tersebut sangat lebih tahu dari saya malah belajar dengan orang tuanya. Ternyata ilmu yang saya pelajari sebelumnya sudah sangat berkembang, apalagi terkait teknologi pendengaran. Ya, makanya saya ini ya, salah satunya suka rajin sharing, terutama yang international minded tadi gitu ya, karena jadi kan mungkin kalau dalam yang muslim ya, yang muslimah itu ada pepatah ya, belajarlah sampai ke negeri Cina gitu kan. Artinya kita jangan cukup dengan apa yang ada jangan kuru batok kalau bahasa Sundanya mah ya, jangan kuru batok di situ aja gitu, nggak berkembang. Tapi kalau misalnya kan ada kiblatnya masing-masing ya, misalnya mungkin kalau ilmu apa adanya di negara mana atau organisasi apa gitu kan, itu beda-beda. Misalnya autisme, misalnya ada terapis yang menangani anak-anak autisme gitu ya, dengan autisme. Itu harus cari menurut saya di dunia ini yang paling ahli siapa ahlinya, atau organisasinya yang paling ahli apa, dan belajar dari situ ya, karena selalu ada yang paling ahli dalam bidang itu ya gitu di dunia. Misalnya kalau auditory verbal therapy paling ahli ya AGBL Academy dan tokoh-tokohnya ya, kayak Carol Flexer, Sherry Dixon, macam-macam lah gitu. Itu saya pikir itu yang mereka udah pengalamannya, udah penelitiannya, udah macam-macamnya itu udah sangat maju gitu. Jadi kalau kita tidak belajar di mereka, kita kekeh dengan pendekatan kita yang belum tentu up to date gitu, itu menurut saya sayang ya. Jadinya menurut saya kita lebih efisien kalau menggunakan cara-cara yang sudah mereka tahu itu efektif dan efisien gitu ya. Jadi saya sih mengajak nih kalau ada simposium atau apa-apa, apalagi banyak yang gratis ya, luar biasa ya, yang itu terbuka untuk siapa saja, dan bahkan kita pakai Google Translate sekarang lebih mudah, jadi tidak ada alasan untuk tidak upgrade ilmu ya misalnya. Sebetulnya ini ternyata tidak cukup ya untuk semuanya sharing, tapi mudah-mudahan nanti di WhatsApp grup kita di EVT Club, saya ingin
yang tadi belum sempat sharing, yang sudah sharing juga nggak apa-apa, sharing lagi. Pelajaran terbesar apa gitu ya yang dipetik selama mendampingi putra-putri kita, klien pasien kita yang memiliki hearing loss. Jadi terima kasih untuk malam ini sharing-sharingnya. Ada Bu Rina, Bu Dila, tadi Bu Dina, macam-macam ya, tadi Bu Ferna, Mbak Gali, dan semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya, tidak ada maksud apa-apa. Kadang-kadang saya suka terlalu semangat ya, ingin membantu orang lain, tapi mungkin jadinya terlalu nge-push gitu ya, dirasakan orang lain. Jadi mohon maaf, tidak ada maksud untuk membuat tidak nyaman. Jadi nanti kita sambung di WhatsApp grup ya, FPT Club, apa pelajaran yang dipetik yang terbesar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.